Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin al-awwali muqtahan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin al-awwali muqtahan ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para jamaah mushola al-ikhlas, Bapak Ibu yang insyaallah semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib sekaligus menuntut ilmu, karena yang mana ya, menuntut ilmu itu kita tahu minal mahdi ilal lahdi gitu Bapak. Jadi kita meskipun sudah sepuh, kita sudah berumur, tidak lupa kita tetap terus-menerus belajar, karena belajar itu diwajibkan mulai dari kita lahir hingga ketika kita di akhir hayat, tetap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sama saja saya juga tetap belajar lagi untuk membaca, menelaah. Jadi sebelum pulau menyampaikan ilmu fikih ini, saya di rumah belajar dulu Bu. Tidak semena-mena langsung mocong. Saya juga perlu belajar. Panjenengan juga sami-sami belajar, saya juga belajar memahamkan dan untuk belajar fikih biar agar supaya kita dalam sehari-hari itu mempelajari ilmu tidak salah arah. Kadang contoh saja sholat kurang secara sempurna, sholat seperti apa, cara wudhu yang sempurna seperti apa. Kadang kita melaksanakan itu mungkin dari kecil kita sudah diajarkan sholatnya seperti ini, tidak tahu rukun yang mana, sunnah yang mana. Kadang seperti itu. Maka biar kita belajar fikih lebih paham lagi, kita belajar fikih dasar yang seperti ini. Kitabnya namanya kitab takrib seperti biasanya. Oleh karena itu
Semoga senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah dalam kehidupan, dan sehingga ketika kita akhir hayat, insya Allah nanti kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kita kelak masuk surga bersama-sama. Amin. Melalui majelis insya Allah musola al-ikhlas ini, istiqomah panjenengan untuk beribadah di sini, ya berjamaah akan menuju ke surga bareng-bareng. Amin. Sebelum itu kita baca Fatihah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baca Fatihah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa kita doa terlebih dahulu, istilahnya unggah-ungguhnya kita tata krama pamit mau masuk ke rumah itu kan ketok pintu dulu, mengucap salam dulu, pamit untuk minta izin kepada orang yang mengarang buku ini biar diberikan kemudahan untuk pemahaman ilmu. Kita baca Fatihah. Ala hadhihi niyyah ala kulli nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di hadap kitab takbir syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemarin kita sudah membahas tentang perkara yang membatalkan wudu nih, kalau nggak salah nih. Perkara yang membatalkan wudu ini saya ulang kembali sebelum masuk materi selanjutnya biar nggak lupa. Kemarin kita sudah menjelaskan perkara yang membatalkan wudu ada 6 nih Bapak. Yaitu yang pertama perkara yang keluar dari 2 jalan, yakni jalan belakang dan jalan depan, baik itu air kencing, BAB, ataupun perkara yang keluar seperti kelereng, batu, itu membatalkan wudu. Andaikan terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tidur itu juga membatalkan wudu jika tidurnya tidak meletakkan pantatnya. Ngomong dikit, buka titik ini, maka wudunya batal. Apalagi tidur terlelap seperti ini. Kenapa? Karena ngowos. Kita nggak sadar dalam keadaan tidur ngowos, ngentut, nggak sadar. Nang kamu sholat lawan. Siapa tahu jangan ngentut. Nah, itu terjadi kenapa seperti itu, maka membatalkan wudu. Nek tidur ini insya Allah bakal pokoknya nek tiangin gendut wis gak ada selah untuk keluar. Ketiga, perkara yang membatalkan wudu adalah wajawal akli bisukrin bisakarin awalin, yakni dengan sebab mendem dan sebab sakit. Mendem itu mabuk, minum bir, atau sakit ini semacam sakit ayanan yang sampai tidak sadar kembali. Nah, itu maka membatalkan wudu. Kemudian walam surrojuli al-mar'atul ajnabiyah min ghayha ini. Yang ke berapa? Yang keempat yaitu tersentuhnya jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan, beda yang bukan muhrimnya, maka itu membatalkan wudu. Yang kemarin sudah kami jelaskan, yang bukan muhrimnya itu siapa?
Dan yang muhrim itu siapa? Batasnya itu dari anaknya paman, sepupu atau ponakan, itu sudah membatalkan wudhu. Selain itu tidak membatalkan anak, istri, mertua, itu juga tidak membatalkan. Mbah tidak membatalkan. Kemarin sudah saya jelaskan di silsilahnya. Maka sepupu itu membatalkan. Nek ponakan tidak. Ponakan itu anaknya adik, anaknya ya. Bukan membatalkan karena masih kuat nasabnya. Lanjut, wa masufajil adami, kemudian menyentuh alat kelamin anak Adam biba minil kafi dengan telapak tangan bagian dalam, baik itu kelamin laki-laki atau maupun perempuan. Nek seumpama yang kesenggol bagian luar tidak membatalkan. Kalau bagian dalam maka membatalkan. Alat kelamin ini, alat kelamin dewi-dewi, itu alat kelamin konconi. Nek alat kelamin konconi ya apa? Ada pertanyaan ini. Kalau alat kelamin konconi membatalkan enggak? Hah? Batal gitu? Alat kelamin sendiri aja batal. Lebih-lebih alat kelaminnya temannya batal gitu. Logikanya kan macam. Wa masuhaki duluhi ada jadi yang terakhir, yakni menyentuh lubang bagian belakangnya anak Adam. Dalam arti ya jalan belakang. Kalau jalan depan kan buat tipis, buat BAP itu jalan buat tipis jalan depan. Alat kelamin maksudnya. Kalau jalan belakang kan bukan alat kelamin, gitu. Yang membedakan apa? Nanti golongan itu wangi. Karena ini wangi itu jalan belakang itu jalan belakang. Laki-laki perempuan punya semua lagi. Kalau jalan depan, kalau perempuan punya sendiri dan laki-laki punya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dubur ini jalan belakang saja. Otomatis laki-laki perempuan punya semua lagi. Maka itu juga membatalkan. Bolongan ini, kalau di luar bolongan itu, paham ya? Lanjut. Fasul aihana fasul. Kita melanjutkan materi selanjutnya. Waladhi utai perkara. Waladhi utai perkara yuji bukan majibaken opo alladhi al-husla ing adus ikusin satu asya'a. Perkara yang diwajibkan untuk mandi itu ada 6 perkara. Napa mawon? Salah satu utawi telung perkara iku tasyariku seputaran di dalam salasa sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wa nisa ulan pira-pira wong wadon. Jadi perkara yang membatalkan perkara yang disebabkan untuk kita diwajibkan mandi itu ada 6. Yang kategori 3 itu termasuk laki-laki maupun perempuan. Napa mawon? Ini perkara yang tiga-tiganya ini baik itu laki-laki ataupun perempuan apa saja. Wahia utawi salasa iku iltiqaul khitana ini ketemu persunatan loro, bertemunya dua alat kelamin, baik itu kelamin laki-laki maupun perempuan. Wa izal mani yang kedua yakni keluarnya sperma, wal mautu dan mati. Jadi perkara yang diwajibkan untuk mandi bagi orang manusia, bagi kita seorang anak Adam adalah yang pertama, baik laki-laki atau perempuan bertemunya alat kelamin laki-laki dalam arti hubungan suami istri. Wa inzalul mani keluarnya sperma. Sperma ini laki-laki perempuan sperma apa? Gitu. Kalau nggak salah baik laki-laki maupun perempuan itu ternyata juga sama-sama keluar
yang itu namanya opung, bertemunya sperma laki-laki dan perempuan akhirnya jadilah seorang baby, gitu ya. Maka perempuan juga keluar sebetulnya, sejatinya keluar. Wah, ini satu ini bisa kategori tidak kuat di kita ini, tidak hanya ketika berhubungan suami istri, kadang mimpi basah. Bagi orang yang baru balik itu juga diwajibkan mandi. Makanya disendirikan. Kalau iltiqaul khitana ini otomatis kan sudah pasti keluar sperma. Kalau dari mani belum tentu iltiqaul khitana ini. Bisa jadi mimpi basah, bisa jadi dipaksa. Kalau di zaman ini pesantren pulau ada hal seperti itu. Istilahnya apa? Kayak perempuan itu masih basi. Kayak laki-laki apa? Onani. Kemudian kekru. Itu juga tetap diwajibkan mandi. Pun. Ini saya bahas dan meskipun tabu tapi tetap sekolah bahas bersama-sama ilmu. Kemudian wal mautu yang ketiga yaitu orang meninggal juga wajib mandi. Terus piye? Jenazahnya mandi sendiri. Boten tetanggine, sedulure, sedereke maka itu yang diwajibkan untuk memandikan jenazahnya. Makanya hukumnya wajib dimandikan. Kecuali dalam kondisi darurat. Contoh kejadian di daerah Aceh dulu tsunami, berapa ratus orang meninggal gara-gara koper nanti tidak memakai. Nah itu diperbolehkan. Hukumnya beda lagi. Kategori mati syahid dunia. Jadi ada berpendapat kalau mati syahid dunia tidak diwajibkan mandi lagi. Tidak diwajibkan mandi. Maksudnya kecelakaan itu tidak diwajibkan mandi. Kalau untuk dimandikan itu dapat kesusahan, nggak apa-apa. Untuk menghormati jenazahnya, ibaratnya orang dimandi itu kan seperti kita, masa iya sih dalam kondisi tidak suci, habis iltiqaul kita habis berhubungan suami istri, menghadap Allah sholat dalam kondisi tidak bersuci, apakah pantas? Sebagaimana orang meninggal, sejatinya orang meninggal itu intikal itu pindah tempat. Jasadnya satu sudah tidak ada, tapi arwahnya masih hidup. Menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya dalam kondisi tidak suci maka diwajibkan untuk mandi itu. Maka itu kenapa kami diwajibkan mandi? Karena menghadap Allah kembali. Kita dari Allah kembali ke Allah, menghadap Allah dalam kondisi suci kita. Maka diwajibkan untuk mandi. Maka lahir dalam keadaan suci, meninggal dunia juga harus dalam keadaan suci. Kemudian wasalah satu utawi kaping telu. Perkara sing nomor telu yang diwajibkan mandi iku tahtasu dikhususkan biha kelawan salasa sapa anisa'u pira-pira wadon. Tadi kan ada tiga itu masuk laki-laki dan perempuan. Ini khusus tiga ini adalah untuk orang perempuan. Orang laki-laki tidak punya. Nomor apa? Wahia utawi salasa khusus yang perempuan tadi iku al-haidu menstruasi, bahasa kedokteran menstruasi. Wa nifas itu darah yang setelah kelahiran ya. Setelah lahir. Wal dan melahirkan. Ya, jadi ketiga-tiganya ini maka bagi orang perempuan setelah suci dari menstruasi ataupun suci dari nifas ataupun setelah melahirkan maka diwajibkan mandi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat, ngaji dan lain sebagainya. Apalagi berhubungan suami istri lagi, wah, tidak dalam keadaan suci, bahaya. Maka ada lagi darah istihadah. Orang perempuan ada darah istihadah
ngertos nih darah istihadah. Itu sebenarnya ada pembahasan lagi nanti bab darah di sini ada dirinci di sini. Haid ada apa ini? Polanya haid sama nifas kan lahir, sebabnya lahir. Ada lagi darah apa? Darah menstruasi kan darahnya orang perempuan, nah, ya kan? Maka diperbolehkan untuk tidak sholat bagi orang perempuan ketika haid atau menstruasi. Ada lagi orang perempuan bisa kejadian mendapatkan darah apa? Namanya apa? Istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Jadi kalau darah haid itu kan hitungannya kan paling cepat itu 1 hari. Pada umumnya 7 hari dan paling lama 15 hari. Nah, darah istihadah itu kapan? Lebih dari 15 hari, mancing 16 hari kok tetap keluar darah. Itu bukan darah haid. Jadi menurut teori mazhab Imam Syafi'i dulu, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Sudah ada penelitian jauh-jauh sebelumnya itu. Kebanyakan paling lama orang perempuan itu haid itu 15 hari. Nek lebih dari 15 hari, 16 hari itu darah istihadah, berarti darah penyakit. Bukan darah haid kan darah normal orang perempuan. Maka ketika istihadah tetap diwajibkan sholat. Wah, gimana Ustaz? Ketika sholat bocor. Maka kita ini alhamdulillah ditolong sama pepes itu. Dengan catatan dalam kondisi sebelum memakai pepes itu dalam kondisi suci terlebih dahulu. Terus adus, wudhu, dan dikawin, tak sering bocor. Nah, sholatnya ribut, sholatnya hanya kecepatan. Pas ketika pertengahan sholat itu gimana? Sah sholatnya, sah. Makanya dan dicepet-cepet sholatnya, karena khawatir menetes ketika sholat. Itu istihadah. Makanya sebetulnya bab darah itu sangat penting sekali hubungannya dengan sholat. Dulu di pesantren saya malah sama kiai saya justru yang wajib untuk menuntut ilmu tentang darah itu orang laki-laki, bukan orang perempuan. Loh, kok iso? Wong sing nglakoni wedok wong laki-laki wajib untuk memahami ilmu haid, ilmu apa darah berkaitan dengan darah. Iya, khawatir nanti kalau mendapat jodohnya itu istrinya pengetahuan agamanya kurang, bisa mengarahkan suaminya. Oh ini loh, seperti ini. Beda lagi kalau dapat istri yang soleha, istri yang paham agama tentang kesucian, yang gugur kewajiban seorang suami. Justru yang seorang suami itu sebagai pemimpin kayak pulangnya ini harus lebih paham, karena khawatir teledor istrinya, kecuali istrinya sudah pintar masalah tentang darah. Karena kadang ini meremehkan hal banyak yang terjadi. Kadang aku sehat, ada musik satu saya seperti siswa saya seperti itu. Kok tak sholat kamu? Aku sehat, Ustaz. Oh, Ustaz tidak ulang terus. Waduh, kita bujuk ini. Tentang terus kedapat diskon. Cek ngaku kan, ada yang males, ada yang gak keluar. Kadang hal seperti itu yang kita sebagai orang laki-laki, sebagai orang tua, sebagai seorang suami mengingatkan waktunya sholat, alasan banyak yang males dalam ngaku menstruasi. Makanya itu pentingnya kita mempelajari tentang darah. Makanya, itu sekilas ya perbedaan tentang darah. Sebetulnya ada babnya, nggak apa-apa saya bahas, yaitu ada darah haid, ada darah namanya darah apa? Istihadah, ada darah nifas.
Dari sini ada pertanyaan, Bu. Oke. Lanjut. Fasul aihada fasul. Wa faraidu muslim. Utawi piro-piro perkara kang diwajibkannya mandi, perlunya mandi. Iku salah satu asya'a ono telu perkara. Jadi fardunya mandi itu ada 3. Fardu itu wajib. Perkara yang diwajibkan ketika dilaksanakan dalam mandi itu ada 3. Itu namanya fardunya mandi. Napa mawon? Rupanya an-niyat itu yaitu niat. Wa izalatun najasah yang kedua yaitu menghilangkan najis. Ikanat lawan ono apa najasa iku ala badani ing atase awake wong. Jadi yang kedua fardunya mandi adalah menghilangkan najis. Kalau memang di badan kita ada najisnya, maka wajib untuk hilangkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga walisolul ma'i yaitu nekaaken banyu, mengalirkan air ila jami sya'ri wal basyarati, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Itu fardunya mandi. Jadi fardunya mandi saya ulangi lagi ada 3. Yang pertama yaitu niat. Dulu kemarin sudah saya jelaskan niat adalah berbarengan dengan perbuatan yang pertama, itu niat. Ketika wudhu berbarengan dengan membasuh wajah, bukan ketika mencuci tangan, bukan. Mencuci tangan kan sunnah, berbarengan dengan fardunya wudhu. Nah, ini tempatnya niat. Saya niat wudhu. Nah, ketika mandi apa? Ketika mengalirkan air yang pertama dari atas. Nah, nek kapal bahasa Arab ya naik niat bahasa Jawa padahal bisa boleh. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala bewar di basuhan pertama. Nek cukup apa di pertengahan lali gimana? Diulangi lagi dari awal niat kembali. Jadi niatnya itu di awal biara pertama, pagi pun itu niat. Kemudian sambil menghilangkan najis kalau ada najisnya, dan yang ketiga yaitu mengalirkan ke seluruh rambut dan badan. Harus sampai banyu ini nempel nang kulit rambut, contohnya rambut, ya kan? Makanya sampai ada yang mengatakan dapat kesunahan ketika lubang-lubang sela-sela badan kita ini harus kena air. Contoh lubang-lubang antara nyesel begini, bokong kan ada legitan sih. Nah, sela-sela itu ada selasanya. Nah, dodok, jor, bengket basah semua. Saking nanti ini mandi besar. Dodok dan air ngalir dilebihkan bokong. Maka gini. Bila jami syari seluruh rambut dan kulit pun niku fardunya mandi. Selanjutnya wasunanuhu utawi piro-piro kesunahan mandi iku khamsatu asya'a 5. Kemudian perkara yang disunahkan tadi kan fardu. Perkara yang disunahkan dalam ketika mandi besar itu ada 5. Sunnah itu dilakoni oleh para kan dilakoni nggak bisa itu. Apa saja atasnya pun bocor bismillah kan kami bisa wal wudu yang kedua yaitu membaca wudu qablahu ing dalem sadurunge mandi wal wudu la wudu iki cara dengan praktekan wudu terlebih dahulu qablahu ing dalem sadurunge mandi. Yang kedua yaitu wudu terlebih dahulu sebelum mandi besar. Wa ikrarul yadi lan nglakokaken tangan al jasadi ing atase awak. Nglakokaken tangan itu apa iki? Gosok-gosok tangan. Gosok-gosok ya awak tangan. Digosok-gosok di sela-sela sing bolong-bolong itu digosok.
biar basah, lubang-lubangnya biar basah. Itu namanya wa ikroliyati, melakukan tangan dengan disuruh badan gosok-gosok pakai sabun. Wala tulang nuli watak dimuli nama disiapkan anggota yang kanan alal yusra dan mengakhirkan anggota kiri. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Oh ya, ini wudhu. Pun saya lagi perkara yang semacam wudhu mandi itu ada 5. Yang pertama membaca bismillah. Tadungi atus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wudhu terlebih dahulu. Tadungi mandi wudhu dulu. Itu sunnah. Yang ketiga wa amrul yadi gosok-gosok. Wal mu'amatu yaitu nuli niku secara beruntun. Contohnya oke. Secara beruntun seperti ini. Jenengan mandi kepalanya saja di sini, hanya sedikit buah. Pindah sampai basah, tangannya bior. Pindah mandi kakinya bior. Itu namanya secara beruntun selama masih basah. Paham? Itu namanya wala. Nek seupami dengan cicil sampai jarak 1 kilometer kering, maka tidak mendapatkan kesunahan. Selama itu basah. Beda dengan tertib. Kalau tertib itu urut. Tertib. Kalau di sini nggak ada kategori tertib. Kalau tertib itu wudhu. Kalau tertib kan harus urut. Habis wajah, terus tangan. Tak boleh wajah terus kaki, itu namanya tertib. Jadi kalau mualah itu secara beruntun, maksudnya nek umpami jangan nyicil itu harus langsung, jangan sampai kering, itu namanya mualah. Maka itu dapat kesunahan. Jangan ditunda-tunda maksudnya. Kalau ditunda-tunda nggak dapat kesunahan. Sama dinasa. Watak dimuliyuna yaitu mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota kiri. Pun itu sunahnya mandi besar. Dari sini ada pertanyaan, Bu? Pak? Mana? Air keringat itu. Dalam? Air? Keringat. Iya, biasanya kan mau panas ya, keringat itu kita mau air keringat. maksudnya kan biasa kita kerja. Kalau di perusahaan nggak mungkin mandinya gitu. Ya keringatan sholat itu bukannya alat. Biasa kita kerjakan berkeringat ya. Makanya berkeringat apa? Terus kita mau melaksanakan sholat cuma wudhu aja, itu gimana? Mau melaksanakan wudhu aja nggak pakai mandi? Ya nggak apa-apa. Yang dibahas ini mandi besar, Pak. Mandi besar itu kan yang masuk kategori tadi loh, Pak. Haid, nifas, keluar mani, hubungan intim sama istri dengan antara mani sama madi gimana? Mani sama madi. Iya. Kalau keluar madi gimana hukumnya? Kalau mani itu wajib mandi. Kalau wadi itu tidak wajib mandi. Jadi orang laki-laki maupun orang perempuan itu bisa terjadi keluar mani, keluar wadi. Ada cairan 3 jenis, mani, wadi, madi. Biasanya wadi madi itu kecapean itu atau tegang apa? tegang itu bisa keluar lendir. Cuma lendirnya itu berbeda dengan mani. Kalau mani itu kental, kalau mani itu agak encer. Perbedaannya itu. Dan baunya lebih menyengat mani. Itu bisa terjadi bagi orang laki-laki maupun perempuan. Maka kalau mani
wajib mandi. Kalau mandi sama wadi tidak wajib mandi. Nah, tapi najis awas sih, nek mandi boleh najis. Jangan seumpama kelambinya kena mandi, dibuat sholat tidak najis. Kalau wadi sama mandi kena sarung atau baju najis, dibuat sholat tidak sah. Ya Ustaz nek mandi jorok, Ustaz gimana nek jorok? Lebih baik kalau saya pakai aja. Tapi secara hukum mandi itu suci. Kenapa? Jika bakal manusia mau najis, logikanya mana? Sperma ini kan bibit-bibit manusia. Masa bibit manusia hukumnya najis? Apa bedanya dengan hewan? Kecuali mani hewan. Karena dihormati adami, untuk menghormati bahwasanya derajat manusia itu tinggi di hadapan Allah SWT. Jika mani itu suci, berbeda dengan mani sama wadi. Ini mani wadi, mani apa wadi ya? Kena sarung. Nah, jangan rasa lebih power atau lebih kental, lebih sekat itu mani. Oke, lebih kental. Nah, jangan ragu aku hati mau nak ragu. Dan ragu-ragunya iki aku mandi sepok gak yo. Mandi aja nek kalau jenengan ragu. Ngaten nggih. Nggih. Pun mau saya lanjutkan satu bab lagi panjang. Bisa jadi masih lama nih. Sama judul 5. Lewat 5. Iya. Ya tangan kurang Oke, 10 menit lagi. 10 menit. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Oh gitu kok. Kalau mau mandi wajib, bukan wajib berwudu, sunnah berwudu. Iya, sunnah bu. Jangan boten lakoni itu boten apa-apa. Dilakoni Dilakoni ya luwih apik karena hukumnya sunnah. Dan mendapat kesunahan. Iya. Oke. Pun, yang wajib itu tidak cuma kayak niat, gak langsung diur-diur, gak diniati gitu. Saking asiknya mandi, lali yang iman habis dia mau gak gitu. Saya juga pernah kejadian seperti itu. Habis selesai adu-adu, apa dia buka ya? Ya, tanpa aku digoda biasanya, digoda sama jin. Sholat bareng ya, kita lompat gak ya? Aku keterkat ya, digoda, pikiran ini gak fokus. Buat lanjut, pas lagi kata pas tuh, waktu dulu ya. Pas lagi kata pas tuh, wali yang salah tuh, utawi dia berokatus. Wajib salah utawi dia beratus iku al-kasnuna tukang dan semahaken. Al-kasnuna tukang dan semahaken iku salmata asyara ono 17 apanya husam atusi. Jadi di sini bab selanjutnya menjelaskan tentang mandi-mandi apa saja yang disunahkan. Yang disunahkan ketika mandi apa saja. Jadi di sini dijelaskan ada 17 mandi yang disunahkan. Nomor bawah ghusl jumu'ati. Yang pertama yaitu ghusl jumu'ati, ngabuse wong melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama. Jadi ketika mau sholat Jumat disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Perempuan mau sholat Jumatan mau hukumnya mubah atau sunnah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Duhur itu tetap wajib bagi perempuan. Kalau laki-laki duhur kewajiban karena sudah ada Jumatan. Kalau perempuan tetap wajib duhurnya. Semua untuk pintu Jumatan mubah, tapi ya itu tadi
boleh atau sunat, bukan wajib. Maka di situ ketika mau melaksanakan sholat Jumat disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kenapa? Ya fikih ada pengeran dulu kanan kiri ketika sholat tidak terganggu. Oh, waktu wangi, makanya pakai wangi-wangian. Ini penambah kesakaran sholat Jumat. Ini yang kedua, yakni sholat 2 hari raya, baik itu hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Wal istisqoi dan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Kamu sudah tahu kalau hujan, alhamdulillah ya, dilaksanakan sholat istisqa. Maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat istisqa. Wal khusufu lan sholat gerhana matahari, wal khusufi lan gerhana rembulan. Jadi khusuf itu gerhana matahari, khusuf pakai kaf itu gerhana bulan. Sholat gerhana bulan atau gerhana matahari disunahkan juga untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian wal ghuslu lan adus min husnil mayyiti, saking ngedusi mayit, saking arahe sause ngedusi mayit. Jadi disunahkan juga mandi setelah panjenengan memandikan jenazah. Sause mandi jenazah tetangganya dengan disunahkan kalian dengan mandi sebelum melaksanakan sholat. Itu hukumnya sunnah. Wal kafiru, kemudian adusi wong kafir non muslim idza aslama nalikane lebu Islam sapa kafir, dan kemudian selanjutnya disunahkan untuk mandi bagi orang mu'allaf. Nek sing wis syahadat, habis syahadat masuk Islam sebelum melaksanakan sholat dan lain sebagainya disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Itu. Kemudian wal majnuni lan wong gendeng, wong stres itu juga disunahkan mandi. Habis gendeng hilang. Siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja? Sing ngedusi ngadus dhewe. Oh, gendeng iki wedok. Wah, tak iki. Hilang. Nggih. Oh gendeng hilang. Pun ngedusi dengan Pak Sabda. Ibu, saat ini lagi viral-viralnya orang ODJ bahasa ODJ itu dicukur rambutnya, diprototi rambutnya, dilagusi sekali-kali anyar. Kata banyak YouTuber sekarang untuk mencari orang gila yang kelabinya gak tahu karuan, diterusin sampai ke wadah kayak kelabi anyar. Wih, banyak orang ya, banyak ya, polisi ya. Oke. Kadang kita ya, kalau seperti itu dia juga ya. Ya, dua karena bukan kita ya. Ada orang bilang cowok camping ya, mau prihatin. Ini selewat aja. Takut besar nanti ngamuk. Oke, harus mentalnya kuat. Nyukuri di atas kuat. Atasnya gendeng. Kamu gendeng. Lanjut waktu ma'alaihi, waktu ma'alaihi lan adusi wong kang ayanan. Wong kang ayanan itu wong kang epilepsi. Epilepsi biasanya orang yang kena air itu nget-ngetan ya epilepsi. Itu kadang ya tidak sadarkan diri, maka setelah itu disunahkan untuk mandi. Setelah sadar, loh tidak apa kok, dalam nalikan waras. Oh ini ada kelanjutannya. Tidak apa kok dalam nalikan waras. Jika orang gila dan orang ayanan atau epilepsi itu waras, sembuh dari penyakitnya, maka disunahkan mandi. Turun sembuh, saya stres. Ya dipagiin dengan cara paksa. Wal muslu fa'atus indah ihram, dalam nalikan ihram.
ketika haji umroh wal dukhulil Makkah lan krana masuk kota Mekah walil wukuf lan krana wukuf di Arafah ing dalem tanah Arafah walil mabit lan krana nginep di Musdalifah ing dalem tanah Musdalifah walil ramil jimal lan krana balang jumroh asal kang telu walil tawaf lan krana tawaf walil sa'i lan krana sa'i kali kecil walil dukhulil Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuknya kota Madinahnya Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan haji umroh. Ini semua ketika melaksanakan ibadah-ibadah sakral mulai dari memakai ihram, ketika ihram masuk kota Mekah, ketika wukuf di Arafah, ketika nginep di Musdalifah, ketika balang jumroh dan ketika tawaf mau mutari Ka'bah ya. Dan ketika sa'i kalian itu dari Safa dan Marwah. Ketika masuk kota Madinah yaitu Masjid Nabawi Rasulullah SAW, maka itu disunahkan terlebih dahulu untuk mandi. Semoga kita besok keturunan ke sana di Pak. Amin. Minimal udah umroh. Saya juga belum pernah ke sana. Hanya lihat dari TV. Semoga keturunan sebelum kita diadu sama Allah kita keturunan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk Isya. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.